pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dalam program spesial Talkshow FTV Jember. Masih bersama bintang tamu spesial kami, Haji Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember. Ya, Pak Halim, melanjutkan perbincangan kita. Iya, Mbak. Sebagai Ketua Pansus, harapan Bapak kepada Pemkab Jember untuk menangani percepatan COVID-19 di Kabupaten Jember ini seperti apa? Jadi kalau pertama, kami selaku Pansus COVID tidak jenuh-jenuhnya ya untuk mengingatkan kepada tim Satgas COVID untuk selalu memberikan edukasi. Kemudian yang paling utama dalam target minggu ataupun bulan ini adalah percepatan vaksinasi. Tentu percepatan vaksinasi ini tidak bisa berhasil tanpa bantuan maupun kolaborasi dari semua pihak. Maka kemungkinan kami juga akan mendorong melalui teman-teman anggota DPRD, melalui partainya untuk bisa mengadakan vaksinasi gratis melalui kader-kadernya. Tapi insya Allah dalam angka tinggal 4% ya, tinggal 4% yang belum tercapai, walaupun nanti 70% itu sudah tercapai, kewaspadaan kita harus tetap kita tingkatkan dalam artian bahwa jangan sampai kita lengah ketika berada di tempat publik umum untuk tidak memakai masker, tapi harus tetap pakai masker. Seperti kita ketahui contoh di beberapa negara bahwa sekarang di Amerika maupun Eropa gelombang ketiga sudah mulai terjadi. Bahkan kemarin Singapura maupun Malaysia pun banyak meminta tenaga bantuan medis kita untuk bisa membantu korban-korban dari COVID. Alhamdulillah di Indonesia maupun di Jember ini relatif lebih landai. Relatif lebih landai. Tentu capaian-capaian yang sudah berhasil terhadap penanganan COVID ini tidak menjadi kita jumawa, tidak menjadi kita sombong, karena biasanya kalau sudah sombong, oh Jember saiki aman, Jember saiki bebas, ternyata itu menjadi sebuah musibah kadang, menjadi musibah untuk diuji coba sama yang di atas itu bagus. Ya, sesuai yang disampaikan Pak Halim bahwasanya sebagai Ketua Pansus COVID-19 DPRD mengharap percepatan vaksinasi. Seperti yang kita ketahui memang Pemkab Jember saat ini melakukan upaya yang sangat serius, seperti door to door dan juga pemberian hadiah bagi mereka-mereka yang belum vaksinasi. Menanggapi hal itu seperti apa, Pak Halim? Tentu kita apresiasi ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pemkab apabila itu positif ya kita harus bilang positif. Kalau itu pun kurang baik, mengandung unsur yang negatif ya tentu harus kita kritik, kita sampaikan. Cuman sekarang di era Bupati yang baru, keluh mesah masyarakat itu kan saya sering mengamati medsos, ada kritik seperti ini, kita sampaikan langsung kepada Bupati, ternyata direspon. Artinya bahwa kritik itu tidak harus selalu ditampilkan kan maksud tujuannya kritik itu kan ditanggapi, ditindaklanjuti. Lah kalau ditindaklanjuti, ditanggapi ya buat apa terus ngeritik, kan permasalahan selesai. Nah, mungkin dari komunikasi tersebut, saya yakin optimis, bukan hanya COVID, kendala-kendala yang ada di Kabupaten Jember, mengejar ketertinggalan pembangunan ini akan cepat terrealisir. Melihat komunikatifnya pimpinan daerah di Kabupaten Jember. Bahkan kemarin kita sudah ketemu Kapolres baru, ketemu Pak Dandim baru. Ini nampaknya mereka sangat sangat bersemangat untuk memberikan bantuan tenaganya, pengabdian terhadap Jember. Bahkan kalau saya melihat bahwa peran TNI Polri sangat besar dalam hal penanganan COVID ini. Bahkan instruksi Kapolri sendiri itu tugas utama dari polisi sekarang di daerah bagaimana mempercepat proses
vaksinasi itu. Tidak ada tugas lain ya. Yeah. Tidak ada tugas lain, bahkan hampir saya melihat 80% yang dilakukan oleh TNI Polri ya penanganan COVID ini. Berarti banyak unsur yang memang sangat peduli untuk percepatan memutus mata rantai sebaran COVID-19 seperti itu Pak Halim. Iya betul, betul Pak Anggun. Jadi kalau saya melihat kenapa di Indonesia lah, di Indonesia itu lebih cepat penanggulangannya mungkin karena yaitu peran TNI Polri yang lebih banyak terjun ke masyarakat ya, lakukan. Karena kalau dulu bagaimana tingkat kerumunan ya itu bergerombolnya tinggi padahal vaksinnya masih kecil, ini kan sangat rawan. Iya. Kalau sekarang mungkin karena vaksinasinya sudah hampir 70%, sehingga mungkin kerumunan sudah tidak terlalu berpengaruh. Seperti itu Mbak. Baik, di segmen terakhir kali ini Pak Halim, kita akan bermain kuis pilih kata. Ya. Jadi saya akan memberikan 2 kata dan Pak Halim hanya boleh milih salah satu kata aja. Oh iya. Ya. Oh gitu. Siap ya, kita mulai sekarang. Politik atau pendidikan? Pendidikan. Pendidikan. Kenapa milih pendidikan, Pak? Ya karena Padahal kan terjun di dunia politik nih. kalau saya melihat bahwa pendidikan yang menjadi dasar. Politik ini urusan ya nomor 27 lah. Seperti itu ya. Iya. Baik, kita lanjut. Politisi atau guru? Guru. Guru. Masih tetap bersinggungan dengan jawaban pertama ya Pak Ya. ya. DPRD atau bupati? Ini Apa Pak? DPRD aja. DPRD aja ya. Partai atau independen? Partai. Partai. Kenapa Pak? Sedikit berat jawabnya Pak. Ya mungkin karena selama ini saya lebih banyak beraktivitas di situ ya. Sehingga melihat bahwa dengan antara partai dan independen lebih banyak komunikasinya dengan partai. Karena partai itu kan terdiri dari banyak orang. Kalau independen ini kan seolah-olah mandiri, sendiri, tidak butuh orang lain, seperti itu. Baik, memilih partai. Baik, lanjut. Pengawas atau pelaksana? Pelaksana. Pelaksana. Sebagai wakil rakyat seperti itu ya Pak. Iya. Pejabat atau warga biasa? Warga biasa. Sepak bola atau tenis meja? Sepak bola. Sepak bola. Di tengah kesibukan sebagai anggota dewan nih, kapan biasanya main sepak bola Pak? Aduh, udah lama ya. Udah lama karena memang karena usia tidak boleh, bukan tidak boleh sih, tidak boleh terlalu memforsir olahraga yang sangat berat karena itu juga akan beresiko ya. Kecuali kita sudah latihan tiap hari itu mungkin bisa. Tapi di sela-sela waktu masih Iya, masih sempat bermain sepak bola ya iya. Pak ya. Baik, perorangan atau tim? Tim Tampil atau di balik layar? di balik layar. Baik, beri tepuk tangan untuk Haji Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Satgas COVID-19 DPRD Jember. Baik Pak Halim, kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin ada statement yang ingin disampaikan mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember, Pak, silakan. Ya, bagi pemirsa FTV Kabupaten Jember, saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Ageng, segenap redaksi FTV. Sukses selalu, semoga semakin jaya. Pertama kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Jember, terima kasih atas partisipasinya dalam penanganan COVID, terutama kesadaran untuk melakukan vaksin. Kemudian yang kedua, kami tidak lelah mengimbau agar tetap selalu waspada, tidak perlu takut berlebihan terhadap varian baru, melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap memperlakukan prokes 5M, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian yang terakhir, saya menyampaikan maaf kepada pemirsa apabila selama ini kurang bisa memberikan layanan ataupun pengaduan yang belum kami tindak lanjuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Haji Ahmad Halim, terima kasih atas waktunya telah bersedia hadir di studio FTV Jember. Tetap jaga kesehatan Pak Halim. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih atas kebersamaan. Agung Dia pamit undur diri. Sampai jumpa.